QS Al-Araf ayat 149. Itu momen yang sangat manusiawi. Bani Israel sadar, tersentak, setelah menyembah anak sapi. Mereka berkata, "Kalau Tuhan kami tidak merahmati dan mengampuni kami pasti termasuk orang yang rugi." Ini ayat tentang sadar setelah jatuh, tentang bangun setelah mabuk dunia. Sekarang kita dekati dengan rasa tasawuf. Dalam tafsir lahiriah, ini kisah penyembahan patung anak sapi. Tapi dalam kacamata batin, anak sapi adalah simbol keterikatan pada bentuk. Ketika hati lebih terpikat pada sesuatu yang bisa disentuh, dilihat, dihitung daripada yang tak terbatas. Di sini, kita masuk ke wilayah yang sering disentuh oleh Ibnu Arabi. Bagi Ibnu Arabi, kesalahan bukan sekadar menyembah patung, tapi terjebak pada tajalli penampakan Tuhan dalam bentuk, tanpa menembus ke hak yang melampaui bentuk itu. Segala sesuatu memang manifestasi sifat-sifatnya, tetapi berhenti pada bentuk adalah hijab. Anak sapi itu bukan sekadar patung, ia adalah simbol berhentinya kesadaran pada kulit realitas. Ma'rifatullah dalam perspektif ini bukan sekadar tahu bahwa Allah ada, tapi menyaksikan bahwa segala yang tampak bukanlah tujuan, melainkan tanda. Jika hati melekat pada tanda dan lupa pada yang ditandai, disitulah penyembahan anak sapi terjadi bahkan hari ini. Uang bisa jadi anak sapi, jabatan bisa jadi anak sapi, konsep tentang Tuhan pun bisa jadi anak sapi jika disembah sebagai ide, bukan dihayati sebagai realitas. Lalu ayat itu berkata, mereka menyesal. Dalam tasawuf, penyesalan adalah awal tazkiyatun nafs. Tazkiyah artinya penyucian. Nafs yang tadinya terpikat bentuk, mulai retak. Retakan itu cahaya. Di sini, kita bisa menyinggung dimensi rasa ala Al-Halaj. Al-Halaj berbicara tentang fana libur ego dalam cinta ilahi. Ketika manusia menyadari aku telah tersesat, itu adalah momen runtuhnya keakuan. Ego yang tadi merasa benar, merasa tahu, merasa memiliki pegangan, tiba-tiba hancur. Hancurnya rasa aku cukup adalah gerbang rahmat. Dalam ayat ini, Bani Israel tidak lagi berkata, kami benar. Mereka berkata, jika Tuhan tidak merahmati kami rugi. Itu perubahan kosmik dalam jiwa. Dari merasa mandiri, menjadi sadar bergantung. Dari merasa kuat menjadi sadar rapuh. Dari menyembah bentuk, menjadi merindukan yang tak terbentuk. Hakikat ma'rifatullah pada ayat ini bukan pengalaman ekstase tinggi, justru sederhana dan jujur, sadar bahwa tanpa rahmat Nia, aku bukan apa-apa. Menariknya, ayat ini tidak menutup dengan azab.